wabarakatuh. Halo Ananda Soleh-Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. SDIT Al-Sahwa, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi roban. Allahu Akbar. Apalagi dengan Ustazah ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pelajaran kelima tentang Rasul Allah adalah idolaku. Siapa di sini yang idolanya Rasulullah? Angkat tangannya. Iya, banyak ya. Jadi, kita sebagai umat muslim harus mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ananda Soleh-Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membuka pelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ustazah ini akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.16, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4.16, kita akan menceritakan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari materi kelima tentang Rasul Allah idolaku, maka soleh-soleha akan dapat memahami dan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, baik Ananda soleh-soleha, langsung saja silahkan didengarkan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini, Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggalkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, lalu diasuh dan diurus oleh pamannya, Abu Thalib, hingga beliau mandiri. Pada usia yang ke-12 tahun, beliau ikut berdagang bersama pamannya, dan kemudian menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Pada usianya ke-40 tahun, atau tepatnya tanggal 17 Ramadan, tahun 611 Masehi, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa wahyu ini menandakan diangkatnya beliau sebagai nabi. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal dengan malam penuh keagungan atau disebut dengan Lailatul Qadar. Hingga turun ayat surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Maka dengan turunnya ayat tersebut, fase terberat dimulai dengan segala cobaan yang dihadapi beliau selama 23 tahun, yaitu berdakwah,
terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu tadi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Ustazah akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi Rasul. Di mana dakwah Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di Mekah, kemudian selanjutnya ada di Madinah. Nah, dakwah Rasulullah itu memiliki 3 cara. Yang pertama adalah apa itu? Yang pertama adalah dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua adalah dakwah dilakukan dengan cara semi terbuka. Dan yang ketiga adalah dakwah dilakukan dengan cara terang-terangan. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali diangkat menjadi Rasul. Dan dakwah Rasulullah dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya kepada keluarga ataupun sahabat-sahabat terdekatnya. Yaitu diantaranya adalah ada Khadijah. Khadijah ini merupakan istri Rasulullah SAW. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah keponakan Rasulullah. Ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah seorang budak yang dimerdekakan dan kemudian diangkat menjadi anak oleh Rasulullah, menjadi anak angkat. Kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman, kemudian ada Zubair bin Awam, kemudian lagi ada Thalha bin Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Bilal bin Rabah. Tempat dakwah Rasulullah adalah di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Dan ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Dakwah Rasulullah selanjutnya adalah dakwah secara semi terbuka. Nah, pada dakwah ini Rasulullah sudah mendapatkan pengikut yang cukup banyak, sehingga Rasulullah kemudian menyebarkan Islam atau berdakwah kepada keluarga Bani Hashim dan penduduk Mekah. Bani Hashim sendiri itu adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan dalam dakwah ini semakin banyak orang-orang Mekah khususnya yang tertarik kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, namun pada fase ini banyak sekali terdapat pertentangan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah ditawarkan kekuasaan, harta agar Rasulullah berhenti untuk mengajarkan ajaran Islam ini. Namun Rasulullah SAW tetap saja meneruskan dakwah ini kepada penduduk Mekah. Fase yang ketiga adalah yaitu dakwah Rasulullah secara terbuka atau secara terang-terangan. Nah, di sini dakwah Rasulullah sudah semakin meluas sehingga dakwah Rasulullah tidak hanya pada penduduk di kota Mekah saja, tetapi kepada orang-orang yang berziarah ke Mekah. Di antaranya adalah orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah. Nah, di sini kemudian mereka tertarik kepada ajaran yang dibawa Rasulullah, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dan kemudian untuk mengikat mereka terhadap ajaran ini, maka diadakanlah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yasrib. Maka di sini disebutlah dengan Baitul Aqabah. Nah, ada Baitul Aqabah 1 dan ada Baitul Aqabah 2. Dalam fase ini banyak sekali pertentangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan tidak sedikit umat Islam yang disiksa. Karena inilah kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk meneruskan dakwah Rasulullah selanjutnya. Orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah itu disebut dengan kaum muhajirin.
Sedangkan orang Yasrib yang senang dan menyambut kedatangan Rasulullah dan menolong Rasulullah dan kaum Muhajirin, ini disebut dengan kaum Ansor. Nah, disinilah kemudian Rasulullah mulai berdakwah di Madinah. Setelah bermukim di Yasrib, Rasulullah mengganti nama wilayah itu menjadi Madinah, yang artinya kota. Di tempat baru ini, Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam. Cara dakwah Rasulullah di Madinah berbeda dengan ketika di Mekah. Di antara yang dilakukan Rasulullah adalah sebagai berikut. Pertama, menyatukan penduduk Madinah dalam ikatan kesatuan umat. Kedua, menata sistem ibadah dan membuat aturan-aturan sosial berdasarkan Al-Quran. Ketiga, mendirikan masjid. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Yang selanjutnya adalah menyusun piagam Madinah, yaitu diakuinya hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Demikianlah gambaran keteladanan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Dalam kondisi apapun, Rasulullah tidak pernah berputus asa untuk selalu berdakwah kepada masyarakat. Meskipun banyak halangan dan rintangan tidak mempengaruhi semangat Rasulullah untuk bertablik. Nabi Muhammad memberikan teladan yang baik tentang sifat tablik ini. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad memiliki tugas menyampaikan ajaran yang diterima dari Allah kepada umatnya. Meskipun mendapat hambatan dan rintangan, Rasulullah tetap menyampaikan ajaran tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus meneladani sifat tablik Rasulullah. Ada beberapa contoh pelaksanaan sifat tablik. Nah, sifat tablik ini artinya menyampaikan ya. Nah, ada beberapa contoh pelaksanaan sifat tablik yang dapat kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah menjelaskan pengetahuan kepada teman yang belum paham. Nah, kita sebagai umat Islam itu dilarang menyembunyikan pengetahuan. Jika ada teman yang bertanya dan kita bisa menjawab, kita harus memberikan penjelasan sesuai apa yang ditanyakannya. Tapi ini tidak berlaku ketika saat ulangan ya. Yang kedua adalah mengajarkan pengetahuan kepada teman yang belum tahu. Misalnya, ini bukan hanya kepada teman ya, misalnya kepada adik juga boleh. Misalnya, adik kita tidak paham menggambar, tapi kita tahu tentang teknik-teknik menggambar, maka kita boleh mengajarkan kepada adik kita agar adik kita juga tahu tentang teknik-teknik dalam menggambar. Nah, kemudian yang ketiga, menyampaikan pesan. Sering sekali kita mendapat pesan dari orang lain untuk disampaikan kepada orang lain juga. Nah, ketika kita mendapatkan pesan tersebut untuk disampaikan, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut ya. Baik, soleh-soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama-sama kita nyanyikan lagu Rasulullah sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan mengetahui sejarah-sejarah Rasulullah melalui lagu ini. Rohatil aktyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani Ahmad
bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Demikian materi pelajaran kelima tentang Rasul Allah adalah idolaku pada hari ini. Semoga kita semua dapat meneladani kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Ustazah ini, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. SDITA Sohwa, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robbani. Allahu Akbar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.